Halo pemirsa, kali ini saya akan membuat tutorial singkat tentang membuat report secara cepat dengan menggunakan Excel dan Python ya. Dan database saya gunakan SQL Server ya. Oke, kita mulai saja. Pertama kita akan import data dari CSV ya, karena saya anggap source data itu dari CSV. Misalnya saya punya dua buah CSV ya, ada person dan penjualan. Di person berisi nama personnya dan penjualannya. Sini saya hapus dulu. Jadi ada dua buah penjualan dari Simon dan Dina, dan ini adalah personnya. Oke, saya akan load data. Saya akan menggunakan Python untuk meload datanya. Nah, ini cara load datanya. Dimulai dari dia akan mencari dari folder sekian. Dia akan looping, ada file apa saja. Lalu dia akan load CSV tersebut ke dalam data frame. Lalu akan dicari nama tabelnya berdasarkan nama file ya. Jadi nama filenya nanti CSV-nya akan di replace jadi kosong, jadi table name-nya. Lalu akan di save data frame tersebut ke dalam database. Jadi memang sangat singkat ya kalau menggunakan Python ya. Kita cuma sekitar 5 baris untuk looping semua folder file tersebut ke dalam database. Di sini kita lihat masih kosong tabelnya. Oke, saya akan coba load. Oke, sudah selesai. Di sini kita refresh. Ya, sudah ada personnya. Karena ini saya load dari CSV, secara default tipe datanya semuanya varchar max. Di sini tanggal lahir saya akan ganti jadi date ya. Saya save. Oke. Selanjutnya kita akan langsung bisa melihat data tersebut di Excel. Di sini di kolom data ya. Di sini saya akan menggunakan Power Pivot ya. Bagi Anda yang menu Power Pivotnya tidak muncul, Anda bisa munculkan dengan masuk ke account. Mana manage? Option, Option add in, lalu pilih com add in, go. Nah, di sini Anda centang Microsoft Power Pivot for Excel. Nanti dia akan muncul. Oke, kita klik manage. Nah, di sini Anda bisa import dari database ya. Pilih SQL Server. Pilih tabelnya itu adalah yang tadi. Localhost ya. Ini dari localhost. Pilih databasenya. Ini saya gunakan Windows Authentication ya. Anda bisa juga gunakan username dan password. Di sini lalu kita pilih tabelnya yang mau kita pakai. Ada dua buah tabel. Oke, ini lalu kita buat relationship-nya di diagram view. Nah, ini Anda drag untuk relationship-nya dari child ke parent-nya atau master table-nya, yaitu dari nama ini ke parent-nya. Dia akan relationship-nya one to many ya. Oke. Setelahnya Anda bisa langsung lihat di report. Di sini Anda bisa langsung insert pivot table dari pilih data model ya. Yang tadi itu data model. Nah, ini dan Anda udah bisa langsung lihat misalnya penjualannya dan person name-nya Anda bisa lihat. Bahkan Anda bisa lihat tanggal lahirnya kalau mau. Oops. Ya, ini tanggal lahirnya. Dia secara default akan meng-create ini dia, kayak semacam calculated column ya, ada year, quarter, month dan sebagainya. Oke. Nah, lalu di sini saya akan membuat tentang calculated column tentang umur dia, yaitu dengan formula. Jadi dia formula itu ada Anda dapatkan year untuk sekarang, lalu akan dikurangkan dengan year dari tanggal lahir orang tersebut. Nah, itu menjadi umur ya. Itu caranya. Kita ke Power Pivot tadi, Anda klik manage. Di sini Anda tinggal tambahkan rumusnya tadi. Nah, salah kolom. Salah table. Ini sih kita delete. Di table person. Itu ada di table person. Nah, di sini ini kita delete aja kalkulator kolomnya, kita nggak perlu data ini.
Nah, ini kita tambahkan. Oke, ini kita rename. Oh, kita right click. Jadi umur. Oke. Kita kembali ke report. Di sini akan Anda sudah lihat umur sudah ada. Anda bisa klik drag umur, tanggal lahir kita remove. Anda bisa lihat umurnya. Lalu kita bisa juga add range, umur range ya, range umur ya. Nah, ini yang rumus, ini rumusnya. Itu jadi dia pakai switch kayak case when ya. Jika dia true, kalau person umurnya itu lebih kecil dari 20, dia akan teksnya jadi 1 sampai 20. Kalau umurnya lebih kecil dari 30, dia akan range-nya adalah 21 sampai 30 dan seterusnya ya, sampai di atas 50. Ini kita pakai di Power Pivot Manage. Ini kita pakai tambahkan di sini. Nah, ini kita tinggal rename. Oke. Lalu kita lihat di sini sudah ada umur range juga. Kita bisa lihat ya, di sini sudah ada umur range. Kita buang misalnya umurnya. Oke, sekian. Nah, ini coba kita tambahkan datanya ya. Misalnya saya akan menekan ini, tadi dia inner join ya, karena tidak ada Juna, itu tidak ada transaksi penjualan, dia tidak muncul di sini. Coba kita tambahkan Juna ya. 1000 misalnya. Oke. Lalu kita run lagi Eclipse ya. Untuk loading data lagi di sini. Setelahnya kita cukup klik refresh data. Refresh all untuk merefresh data dari database. Ya, Juna muncul ya, 31.000. Sini kita bisa ganti menjadi range di atas. Ya. Oke, di sini jika kita juga memunculkan chart misalnya, kita bisa insert chart. Kita ambil dari data model juga. Ya, kita mau dengan seperti ini tampilannya, yaitu penjualan. Lalu di sini ada umur range. Ya, jadi dengan cepat kita bisa melihat penjualan yang paling banyak itu adalah yang range umurnya 31 sampai 40. Ya, sekian info dari saya mengenai cara membuat report dengan cepat dengan menggunakan Excel ya, dan bantuan Python untuk loading datanya. Di sini kita bisa dengan mudah ya menampilkan report, dan ini Anda bisa men-share report ini ke orang lain. Dia hanya perlu Excel saja untuk membukanya, dia tidak perlu aplikasi-aplikasi lainnya. Mungkin ya kelemahannya dia tidak bisa update data karena datanya itu dari database yang untuk yang ini. Tapi kalau dia bisa terkonek ke database, dia juga bisa refresh datanya tersebut. Apalagi ya? Oh ya, tadi saya juga menunjukkan tentang calculated column ya. Jadi jika diperlukan rumus-rumus perhitungan, Anda bisa bikin sendiri di Excel tersebut tanpa perlu bantuan admin ya untuk membuat query tambahan di database dan sebagainya. Anda bisa memodify di sini. Dan itu akan langsung terhitung tanpa masalah. Kalau jika terjadi perubahan data, dia bisa tetap menarik data dari database, dan calculated column itu tidak akan terganggu ya. Tidak akan hilang jadinya dengan menggunakan Power Pivot data model tersebut. Ya, semoga ini membantu jika ada keperluan untuk membuat report secara cepat, dan Anda harus men-share-nya juga resultnya tanpa perlu aplikasi tambahan ya di klien ya. Thank you, semoga Anda bisa membuat report-report jika dibutuhkan oleh klien. Dia cukup mensuplai datanya, nanti Anda bikin modelnya, skemanya, relationship-nya, chartnya dan sebagainya, calculated column-nya Anda bisa tampilkan. Oh ya, di sini juga saya tadi kan pakai Python ya untuk meload datanya ya.
Jadi ini juga Python juga Anda bisa kembangkan lagi lain kali jika misalnya diperlukan rumus-rumus tambahan, misal artificial intelligence waktu mengolah data, sehingga bisa lebih informatif mungkin ya di sini. Oke, thank you. Semoga kita bisa bertemu lagi.